Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Jadi kali ini masih di bab yang sama, cuma materinya ada yang belum diberikan gitu ya. Karena memang agak banyak nih kalau untuk materinya. Sebelumnya kita udah membahas tentang torsi itu apa. Selanjutnya ada momen inersia sampai ketemu hukum Newton 2 pada gerak rotasi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi di gerak rotasi juga ada momentum gitu ya. Sama juga ada energi. Kita bahas aja ya. Lanjut ke momentum. Nah, kalau di gerak melingkar itu yang ada bukan momentum, tapi momentum sudut. Sama kayak kalau ada kecepatan di gerak lurus, maka di gerak melingkar itu namanya kecepatan sudut. Nah, di sini momentum sudut ini lambangnya L ya. Jadi L itu sama dengan I kali omega. I itu momen inersianya dia, omega itu kecepatan sudutnya dia. Nah, selanjutnya hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini ada dua, yaitu kalau misalnya di benda itu sendiri, yang kedua jika dia bergabung dengan benda yang lain. Contohnya nanti kayak gini, misalnya ini di satu benda ya. Kalau di satu benda L1 sama dengan L2, jadi I1 omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Contohnya gimana kalau misalnya ada seseorang penari balet. Kalau penari balet itu kan terkadang tangannya saat berputar itu tangannya terkadang dibuka, terkadang tangannya itu ditutup gitu. Nah, itu ternyata momen inersianya berbeda. Jadi kalau misalnya awalnya misalnya dibuka gitu ya, kecepatan sudutnya berapa, nanti pas tangannya ditutup kecepatan sudutnya jadi berapa gitu ya. Nah, nanti berubah dong ya, pasti nggak mungkin nggak berubah. Ini kalau di satu benda, kalau penari balet cuma dibuka dan tutup tangannya. Selanjutnya kalau misalnya ada dua benda ya, misalnya di sini ada sebuah benda piringan. Nah, piringan ini lagi berputar ya. Nah, di sini ada piringan lain. Nah, ini ada I1, di sini ada I2. Jadi momen inersianya berbeda. Kalau ini berputar dengan kecepatan omega 1, kalau ini masih kita pegang. Nah, yang jelas ini udah ada kecepatan sudut. Kalau ini berapa kecepatan sudutnya kalau masih kita pegang? Berputar nggak? Enggak kan? Kalau nggak berputar berarti kan nggak punya kecepatan sudut, tidak berputar. Artinya nanti bisa jadi 0 gitu ya, atau emang 0 gitu ya. Nah, jadi yang berlaku adalah I1 plus L2, L1 plus L2 sama dengan L1 aksen plus L2 aksen. Sama seperti kamu belajar tentang hukum kekekalan momentum waktu kelas 10, cuma itu kan dulu P1 plus P2 gitu ya. Nah, ini L. Jadi ini I1 omega 1 plus I2 omega 2 plus I1 omega 1 kuadrat, sama dengan I1 omega 1 aksen plus I2 omega 2 aksen. Aksen ini tandanya setelah gitu ya. Kalau sebelumnya ini tidak ada aksen. Jadi kondisi ini nih, yang satu lagi berputar, yang satu masih kita pegang, belum kita taruh. Nah, ini masih kejadian sebelah sini, sebelah kiri. Nah, selanjutnya jika saat dia berputar terus piringan yang kedua kita taruh, jadi ini I1, di sini I2 digabung. Jadi di atas piring kita taruh piring lagi, yang lagi di atas piring lagi berputar, ditaruh piring baru. Nah, jadinya berapa kecepatan sudut mereka? Nah, jadi ini omega 1 aksen sama omega 2 aksen itu kecepatan sudut mereka. Cuma kalau misalnya benda berputar terus ditaruh di atasnya, otomatis kecepatan sudut sama dong, maka ini kita gabung aja. Jadi omega 1 aksen sama omega 2 aksen kita ganti dengan omega aksen, sehingga bersamaan jadi seperti ini. Nanti ini kita isi omega 2 nya sama dengan 0 ya, karena nanti di sini masih kita pegang gitu ya. Ya, selanjutnya energi kinetik rotasi. Kalau benda
berjalan lurus, dia punya energi kinetik yang besarnya setengah mv kuadrat. Nah, tapi kalau bendanya berputar, maka dia misalnya kayak apa ya, kamu memutar sesuatu lah ya gitu ya. Nah, memutar sesuatu itu nanti dia punya energi kinetik rotasi misalnya setengah I omega kuadrat. Nah, Pak, gimana kalau misalnya sebuah ban roda sepeda atau misalnya ban roda motor? Kalau misalnya roda motor ya, misalnya ban belakang nih, motor lagi kita standar 2. Kalau kita standar 2, motornya nggak kemana-mana nih. Terus dinyalain motornya, terus ditarik gasnya, otomatis ban belakang itu berputar kan. Kalau ban belakang berputar, tapi motornya nggak berputar, dia cuma punya energi kinetik rotasi. Tapi kalau misalnya kita turunkan standar 2-nya, terus kita naik, maaf, kita udah naik dulu ya pasti ya. Terus kita gas tuh, motornya berjalan lurus, tapi rodanya juga sambil muter ya. Maka jadi dia punya energi kinetiknya double, energi kinetik translasi atau gerak lurusnya sama energi kinetik rotasinya. Jadi ini kita gabung, Eka translasinya setengah mv kuadrat, Eka rotasinya setengah I omega kuadrat. Jadi Eka totalnya nanti di sini, ini Bapak udah langsung sederhanakan, jadi nanti setengah I omega kuadrat ini bisa berubah jadi K setengah mv kuadrat, sehingga kita gabung jadi K plus 1 kali setengah mv kuadrat. Di sini agak, karena space-nya agak kurang gitu ya, jadi Bapak langsung aja. Selanjutnya hukum kekekalan energi. Nah, tetap berlaku ya hukum kekekalan energi di sini ya. Jadi EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2 ini sama kayak EK10. Nah, cuma di sini dianggapnya seperti ini. Kan kalau benda kasar ini biasanya kalau ada lantai kasar, lantainya ini karena kasar kemungkinan gitu ya. Jadi ada gaya atau ada energi yang terserap oleh lantai atau bagian permukaannya. Ya, dan berubah menjadi energi panas karena adanya gaya gesek. Nah, cuma di sini dianggap energi yang berubah jadi gaya gesek itu 0, sehingga kita tidak masukkan gitu ya. Jadi EK1 plus EP1 berubah sepenuhnya menjadi EK2 plus EP2 ya. Jadi dianggap energi semuanya awalnya berubah menjadi akhirnya. Nah, EK kan tadi karena dia sambil bergerak lurus sambil muter, maka ini kita ubah EK-nya bukan setengah mv kuadrat saja, tapi seperti ini. Ini juga sama. Nah, terus EP-nya seperti biasa MGH, ini MGH. Nah, selanjutnya gini, kalau benda masih di atas, kita taruh bendanya, otomatis kecepatannya masih 0 dong, ya. Jadi kecepatannya di sini 0. Karena kecepatannya 0, ini kita masukin V-nya 0. Nah, ini 0 di kuadrat 0 kali M kali setengah kali K plus 1 tetap 0. Nah, lihat ya, hati-hati ya. Bukan dikali 1 dulu terus tambah K. Tapi ini udah digabung dulu ya. Jadi ini udah satu kesatuan baru dikali dengan 0 di luarnya. Jadinya ini habis 0, makanya Bapak nggak tulis. Selanjutnya pada saat di bawah, nanti sampai bawah sini dia posisi H-nya berubah jadi 0. Nah, makanya di sini H2-nya itu 0. Jadi Bapak hilangkan MGH2-nya. Sehingga jadi seperti ini. Ya. MGH1 sama dengan K plus 1 dalam kurung ini ya, dikali setengah mv kuadrat. Nah, ini 2-nya pindah ke atas. Loh, M-nya kemana Pak? Coret aja, ini kan ada dua-duanya. Selanjutnya K plus 1-nya ada di atas, pindah ke bawah. Nah, ini H-nya Bapak bikin H1 itu kan sama aja H ini, ketinggian yang di sini. Jadi Bapak ganti dengan H saja. Nah, selanjutnya ini kan V-nya kuadrat. Nah, kalau V-nya nggak kuadrat jadi seperti ini. V sama dengan akar 2GH per K plus 1. Nah, ini boleh kamu pakai secara langsung. Ini juga boleh kamu pakai secara langsung.
Selanjutnya adalah gimana cara mencari percepatannya. Nah, di sini kalau kamu masih ingat yang bentuk katrol seperti ini. Nah, jadi kalau katrol seperti ini ternyata kan mengerjakannya itu agak rumit sedikit ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau sebuah benda bulat atau bentuk lingkaran, kita beri gaya di tengahnya, di porosnya, maka kita mengerjakannya harus dengan dua persamaan. Pertama sigma F sama dengan M kali A, yang kedua adalah sigma torsi sama dengan I kali alfa. Jadi kalau benda ini kenapa bisa turun? Karena kan ada gaya berat ya. Nah, tapi asal gaya beratnya dari tengah. Masih ingat yang kemarin, jadi kalau benda itu asalnya beratnya dari tengahnya. Arahnya ke bawah nih, gitu ya. Tapi yang kita pakai yang ini W sin theta yang searah dengan arah gerakan benda, bukan W-nya. Jadi gaya geraknya di sini adalah W sin theta. Karena benda kasar, otomatis ada gaya gesek. Nah, gaya gesek ini ada di pinggir permukaan. Misalnya ini bola atau koin gitu ya. Bola aja deh misalnya. Oke, ini ada di pinggir permukaan bola. Nah, gaya gesek inilah yang menyebabkan nanti si bola berputar. Jadi dia kayak ke dorong gitu ya. Nah, jadi dia berputar dari samping. Kalau W sin theta enggak ya. Jadi dia tidak secara langsung. Jadi kita masukin karena dia arahnya turun. Nah, dua gaya ini W sin theta dan F kita masukin sini. W sin theta min F. W sin theta positif karena searah, F-nya negatif karena perlawanan. Pak, W-nya gimana? W kita nggak pakai. Kenapa? Karena yang diambil di sini gaya yang searah atau yang berlawanannya. Sedangkan W udah kita masukin ke sini, udah kita ganti ke W sin theta. Nah, ini W sin theta-nya kita ubah jadi mg sin theta. W itu kan massa kali gravitasi ya. Nah, ini F-nya dari mana? Nah, oke. Kita ambil dari persamaan ini, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ingat, yang rotasinya yang disebabkan oleh F, karena F di pinggir, sehingga dia punya jarak ke poros. Sedangkan W sin theta enggak. W sin theta dari poros asalnya gitu ya. Kalau itu berarti torsinya 0. Jadi kita langsung torsinya disebabkan oleh gaya gesek. Ya, gaya gesek dikali dengan R-nya. I-nya KMR kuadrat. Jadi K ini adalah angka yang di depan MR kuadrat. Misalnya setengah MR kuadrat, 2/5, 1, 1/3, 1/12, seperti itu. Itu kita anggap K ya. Jadi K itu angka yang di depan MR kuadrat. Terus ini alfa kita ganti jadi A per R. Sehingga ini R-nya coret ya. Jadi R di sini dicoret sama ini, tinggal atas 1. Karena nama kiri ada R, coret lagi. Habis nggak? Habis ya. Sehingga gaya geseknya sama dengan K dikali M dikali A. Nah, ini kita bisa substitusi, kita masukkan, kita ganti F di sini dengan K dikali M kali A. Nah, ini kita ganti ya. Jadi F-nya kita ganti K kali M kali A. Minus tetap minus ya. Sama dengan M kali A. Nah, di sini ada M semuanya ya. Jadi kita bagi M semua. Kita coret nih M-nya. Sehingga ini hanya G sin theta, ini KA, dan ini A. Nah, kan ini variabelnya sama-sama A ya. Jadi kita gabung nih. Min sebelah sini jadi plus. Jadi K plus A positif. A juga positif karena emang udah positif. Nah, jadi G sin theta sama dengan K kali A plus A. Nah, G sin theta-nya jadi K. A-nya dikeluarin. Jadi K plus 1 per A. Jadi G sin theta-nya dibagi dengan K plus 1 sama dengan A. Nah, jadi A-nya itu G sin theta per K plus 1. Nah, di sini kamu boleh langsung pakai ya. Kalau memang soalnya pilihan ganda, jadi nggak usah diturunin. Seperti ini nggak apa untuk yang model seperti ini nih ya. Ini langsung juga boleh pakai ini. Ini juga langsung boleh.
Ini energi kinetik total langsung sini boleh. Kalau misalnya ditanyakan energi kinetik total, kalau misalnya tanya benda lagi nurunin bidang, ditanya kecepatannya pakai ini langsung boleh. Pak itu sudutnya Pak gimana? Nggak usah, kalau seperti ini nggak usah pakai sudut, tapi kalau di sini karena ngomongin gaya ya, ini pakai sudut ya, sehingga nanti di sini muncul sin theta seperti itu. Setelah ini kita akan coba contoh-contohnya. Baik, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi seperti yang tadi ya, ini ada penari balet, ini ada piringan. Jadi di sini ada seorang penari balet berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per second pada saat lengannya direntangkan. Saat lengannya direntangkan, momen inersia saat itu adalah 15 kg meter persegi. Kemudian kedua lengannya dirapatkan. Saat kedua lengannya dirapatkan, sehingga momen inersianya menjadi 5 kg meter persegi. Nah, sini ditanya besarnya kecepatan sudutnya sekarang gitu ya. Nah, di sini berarti kita pakai yang diketahui dulu ya. Omega 1 10 radian per second, terus I1 15 kg meter persegi. Selanjutnya berubah menjadi, kalau berubah menjadi itu berarti bukan ditambah ya, tapi emang benar-benar langsung jadi I2. Jadi bukan 20 tapi tetap 5 kg meter persegi. Yang ditanyakan adalah omega 2-nya. Nah, di sini kita jawab, kita pakai L1 sama dengan L2, di mana I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Jadi kalau ada soal seperti ini sebenarnya soal bonus gitu ya. Soal bonus gimana? Jadi kalau misalnya kita masukin itu langsung dapet, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi ini kita masukin 15 kali 10 ini I2-nya 5 kali W2. Ini coret aja nih, bagi berapa? 3 ya. Nah, sudah, jadi 3 kali 10 30 radian per second. Omega 2. Nah, ini omega 2-nya. Jadi nggak apa-apa bentuk seperti ini, kayak yang seperti biasa Bapak bilang, sama dengannya nanti hasilnya di sebelah kiri juga boleh. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang kedua. Di sini ada sebuah piringan berputar dengan kecepatan sudut 10 putaran per second. Seharusnya kalau 10 putaran per second itu harus kita ubah dalam radian per second. Tapi ternyata di soalnya menjadi putaran per second lagi. Jadi kita nggak perlu ganti satuannya, karena nanti akhir satuannya pun sama gitu ya. Selanjutnya, semula momen inersia piringan adalah 0,2. Ini bukan ini ya, koma ini ya, 0,2 kg meter persegi. Selanjutnya, karena ada kotoran. Nah, kalau tadi kan jadi dia dikasih piringan yang baru gitu ya. Nah, kalau ini ada kotoran jatuh menempel pada piringan, momen inersia piringan menjadi 0,25. Jadi kayak massa ditambah massa kan bertambah massanya. Kalau ini momen inersia ditambah lagi momen inersianya, jadi bertambah momen inersianya menjadi 0,25 kg meter persegi. Maka kecepatan sudutnya menjadi A. Ini pakai mau langsung juga boleh, jadi I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 plus I2 kali omega aksen yang terakhir itu ya, seperti itu. Tapi maaf, ini kita ketahui aja dulu ya, diketahui dulu ya. Ini kita diketahui dulu aja. Jadi yang diketahui ini I1 ya. I1-nya 0,2 kg meter persegi. Nah, I2-nya nggak diketahui. Nah,
Ini apa Pak? Kalau ini menjadi itu berarti udah gabungan. Kalau udah gabungan itu berarti itu udah I1 plus I2. Ini udah jadi 1. Jadi 0,25 kg meter persegi. Oh berarti nanti I2 nya gimana kalau nggak ada? Masih ingat nanti kan dikali dengan 0, jadi nggak ngaruh ya. Kecepatan sudut pertama 10 putaran per second. Yang ditanya adalah omega 2 tapi dalam putaran per second. Kita jawab ya. Jadi kita masukin yang tadi ya, I1 omega 1 tambah I2 omega 2 sama dengan I1 plus I2 omega aksen. Jadi I1 nya 0,2 kali 10 ditambah I2 kali 0, karena kan kotorannya ini nggak berputar ya, tadinya jatuh aja terus, sama dengan 0,25 kali omega aksen. Ini nggak usah lah ya, ini 2 kali 10 berapa? 0,2 kali 10 2 ya. Nah ini 0,25 ini kita bisa ubah jadi 1/4. Nah 4 nya tinggal kali ke sebelah kiri naik ya, jadi 4 kali 2 berapa tuh? 8. Jadi 8 kg 8 putaran per second omega aksennya. Ini nggak berubah ya satuannya. Nah, jadi kita nggak usah ubah juga awalnya. Nah itu 2 soal, nanti mungkin ada lagi.